Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor. Ya, ini adalah pertemuan yang ke-11 actually ya. Ini kita sudah sampai kepada materi yang akan kita diskusikan bersama adalah terkait dengan desain dan organisasi kurikulum ya pendidikan agama Islam. Masih bersama saya ya. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya ya. Tidak terasa ya kita sudah masuki pertemuan yang ke-11 gitu ya, sehingga masih ada 2 pertemuan lagi ya, 3 dengan sekarang, sehingga saya harapkan kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya, terutama mungkin kemarin ada yang masih kesulitan dalam melaksanakan challenge kita yaitu di UTS middle test gitu ya. Kemudian insya Allah kita akan melaksanakan juga UAS ya, ujian akhir semester, sehingga nanti ya diharapkan apa yang kita pelajari dalam satu semester ini memang menghasilkan ya, ada sesuatu, ada asar, ada peninggalan. Nah ini nanti sudah kita rancang dalam bentuk bunga rampai, buku bunga rampai dan juga book chapter. Nanti kalau ada yang kesulitan atau ada yang masih bingung, masih pusing, boleh tanya ya. Nanti saya akan atur. Jadi untuk hari ini saya akan berikan desain materi tentang desain dan organisasi kurikulum PAI. Kemudian nanti berikutnya adalah kerangka ataupun anatomi ya, struktur dari kurikulum PAI yang ada di Indonesia, sehingga nanti kita paham untuk mengembangkannya. Dan di pertemuan terakhir saya akan arrange untuk masing-masing mahasiswa bisa menyiapkan ya tadi artikelnya ya, tidak perlu banyak-banyak, kemarin saya sebutkan itu ya 5-10 halaman gitu ya, dengan referensi ya. Nanti kita kan masing-masing harus menginikan ya, harus memberikan itu, dan itu nanti kita presentasikan di akhir, kemudian di pertemuan terakhir, kemudian setelah itu diperbaiki, dan akhir dari perbaikan itu adalah hasil dari ujian akhir semesternya. Itu ya, mudah-mudahan sepakat semuanya. Nanti kalau belum paham boleh ditanyakan ke saya anytime. Baik, saya lanjutkan ya. Hari ini kita akan bahas tentang desain dan organisasi kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, kita awali dengan tentu saja definisi dari desain dan juga organisasi kurikulum. Ya, 2 istilah yang mesti kita pahami baik dari sisi persamaan dan juga perbedaannya, serta nanti karakter dari masing-masingnya. Oke, kita mulai dari awal. Yang pertama ya, yang disebut dengan desain. Actually desain adalah in English ya, dalam bahasa Indonesia bisa pola ataupun pattern, juga itu adalah bahasa Inggris juga, artinya adalah rancangan atau kerangka ya, mirip-mirip outline ya, kerangka ya, atau framework ya. Nah, itu juga bagian dari makna desain ya, sehingga bisa dikatakan bahwa yang namanya desain itu adalah pola dasar ya, atau kerangka dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Nah, berarti desain kurikulum itu berarti dia kerangka yang akan nanti diaplikasikan dalam bentuk proses pembelajaran. Itu namanya
kerangka. Nah, orang yang membuat kurikulumnya, yang membuat desain kurikulumnya, biasa disebut dengan istilah desainer ya, desainer baju ya, karena mereka memang mendesain, membuat ya. Kemudian juga bisa disebut juga kurikulum worker ya, kemudian juga kurikulum desainer. Kayaknya lebih tepat kita gunakan adalah kurikulum desainer. Jadi seseorang atau beberapa orang atau tim yang memang menyusun dari kurikulum ya, mereka adalah para perancang kurikulum ya, dalam hal ini adalah PAI atau Pendidikan Agama Islam itu desain. Sedangkan yang kedua adalah organisasi ya. Jadi organisasi ini ya bentuk atau jenis kurikulum yang dikembangkan. Jadi kalau tadi desainnya itu adalah polanya ya, polanya, kerangkanya, sementara kalau organisasi itu adalah bentuknya ya, jenis dari kurikulum itu ya, sehingga ya memang tidak bisa dipisahkan antara desain dan organisasi ya. Kenapa? Karena bentuk dari organisasi kurikulum itu ya tidak lepas dari rancangan yang ada di dalam desain kurikulum yang dipilih dan juga ditetapkan. Nah, dari sini berarti kita pahami bahwa desain kurikulum itu memengaruhi ya terhadap hasil organisasi kurikulum ya, termasuk dalam hal ini adalah kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, berarti hari ini kita belajar tentang kerangka atau pola rancangan dari kurikulum PAI plus bentuk ya dari rancangan tersebut atau dari kurikulum tersebut dalam bentuk atau dalam istilah organisasi kurikulum ya, desain kurikulum dan organisasi kurikulum. Yang biasa di dunia pendidikan pasti paham, oh desain itu berarti kerangkanya ya, misalnya di MI, di MTS, di Alia, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Jadi kalau di perguruan tinggi itu misalnya kenapa nih kok mata kuliahnya di semester 1 ini langsung teori dan juga pengembangan kurikulum PAI ya, karena diharapkan selepas lulus dari Magister Pendidikan Agama Islam ini, mahasiswa itu mampu untuk dia bukan hanya mendeskripsikan, bukan hanya menarasikan, tapi dia pertama memahami teori tentang kurikulum. Sudah mengetahui, sudah tahu, tidak diam, tidak ikut saja yang ada, tidak ya. Justru kita berpikir kritis ya, kemudian juga logis dan sistematis. Yang itu menjadi dasar untuk mengembangkan kurikulum yang ada. Kita sudah paham kemarin kenapa kurikulum harus dikembangkan. Di kelas harusnya saya nanya nih, ada Kang Omen gitu ya, atau Teh Nopi juga nih, kita tanya nih, kayaknya udah paham semuanya kenapa kurikulum itu harus dikembangkan ya, jelas sekali. Baik, lanjut, itu adalah pengertian desain dan organisasi kurikulum. Selanjutnya ya, ini sangat cukup panjang terkait dengan sebenarnya juga review juga nih tentang prinsip-prinsip dalam mendesain kurikulum ya. Kalau kemarin kan hanya prinsip kurikulumnya ya, kalau sekarang prinsip dalam merancang kurikulum. Nah, misalnya siapa nih di sini ya, Pak Sarif Hidayatullah misalnya ya, mau merancang tentang kurikulum, misalnya kurikulum pendidikan agama Islam ya, tetapi ada nilai plusnya, ada berbasis IT misalnya gitu ya, berbasis teknologi misalnya. Berarti kita harus rancang nih bagaimana pembelajaran PAI tetapi mahasiswa atau siswa ya, dalam hal siswa itu berarti juga mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi ya, mulai dari kemarin tujuannya itu seperti apa gitu ya, ada grand goalsnya, ada tujuan main goalsnya, ada tujuan utamanya, ada tujuan sekundernya gitu ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan kurikulum PAI berbasis IT misalnya gitu ya, maka kita lakukan bagaimana mungkin materinya pasti yang paling utama, model pembelajarannya, kemudian medianya, teknologi pendidikan yang digunakan ya, sampai nanti ujungnya adalah evaluasinya
ya. Misalnya zaman sekarang mungkin tidak nih kalau dalam pembelajaran misalnya kita bicaranya ini ya SMP SMA ya, misalnya tentang fikih misalnya, tentang sholat misalnya. Wah, sholatnya itu kalau mamanya dipraktekkan kan yang manual itu berarti mungkin bisa jadi guru itu mempraktekkan sholat gitu ya, atau salah satu temannya mempraktekkan sholat, tapi dengan pendekatan atau dengan basis IT ya, bisa jadi akan membuat sesuatu yang menarik ya, sampai kepada misalnya mereka siswa itu bisa melihat dengan menggunakan virtual reality gitu ya, atau bahkan mungkin di level SMA itu sudah bisa membuat semacam semacam avatar untuk AI ya, menggunakan artificial intelligence untuk yang bisa sholat gitu ya. Ini juga sesuatu yang bukan tidak mungkin saat ini, bahkan sudah sangat biasa gitu ya. Anak-anak SD, SMP, SMA itu sudah terbiasa dengan teknologi gitu ya. Jadi itu tadi prinsip kurikulum. Kalau ini prinsip dalam merancang atau mendesain kurikulum ya. Yang pertama tentu saja bahwasanya prinsipnya adalah memudahkan serta menggalakkan pemilihan pengembangan tipe-tipe pengalaman belajar yang potensial ya dalam pencapaian hasil yang diharapkan sekolah. Jadi dalam hal ini sebenarnya lebih kepada penekanan pengalaman belajar ya. Nah, ini tentu saja nanti terkait dengan psikologi belajar dan juga psikologi anak ya. Nah, kita jangan ini kalau anak mungkin terlalu imajinatif ya, kecuali yang sudah biasa ngajar, yang hari ini saja kita saja nih ya. Jadi kadang kalau belajar online ini kadang imajinasi kita itu kurang gitu, sehingga ya mungkin mendengarkan sambil bekerja, sambil masak ya, atau melakukan aktivitas lainnya gitu. Jadi pengalaman belajarnya itu kurang. Belum lagi nanti kalau ada misalnya challenge untuk presentasi, untuk mungkin membuat artikel dan lain sebagainya, itu semuanya sebenarnya adalah adalah satu model desain yang memang dilatih atau yang diterapkan untuk memberikan learning experience untuk student ya, untuk siswa dan juga mahasiswa. Jadi kalau kita kuliah itu cuma mendengarkan saja gitu ya, yang nggak ada hasilnya. Teori kan kita tahu kemarin itu 24 jam itu sudah lupa lagi gitu ya. Nah, sehingga yang paling penting penekanan yang pertama itu adalah bagaimana pengalaman belajar dari siswa atau mahasiswa ya. Misalnya misalnya kita mau buat sebuah pembelajaran ya berbasis teknologi misalnya. Sebenarnya sih tidak mesti teknologi ya, dengan berbasis misalnya lapangan juga sangat mungkin. Misalnya kalau umpamanya kita belajar tentang di PAI misalnya ya, tentang sejarah peradaban Islam misalnya, ya kan bisa dengan misalnya kalau ada uang berarti study trip ya, datang misalnya ke Banten, ke Demak, ke Cirebon, itu yang lokal dulu ya. Kalau yang internasional ya bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, bisa ke Turki, bisa ke Spanyol dan lain sebagainya. Tapi kan itu nanti perlu biaya. Oh, bisa kita tukar dengan misalnya digital misalnya experience misalnya, atau digital learning ya. Jadi mereka bukan hanya melihat tetapi bisa merasakan seolah-olah itu misalnya mereka berada di masa keemasan Turki Utsmani gitu. Itu kalau yang sifatnya itu adalah sejarah. Kalau akidah akhlak misalnya, akhlak banyak sekali gitu ya. Kemudian akidah juga cukup banyak. Jadi bagaimana pengalaman belajar dari anak itu mempengaruhi. Termasuk di sini adalah tadi kalau bicaranya PAI itu ada psikologi anak. Tadi saya kasih contoh adalah psikologi yang sudah dewasa, psikologi orang dewasa. Belajar misalnya kita di magister ini ya, di pasca sarjana ini, di S2 ini, berarti masing-masing sudah menyiapkan diri untuk belajar, sehingga ya banyak gitu ya yang semangat banget nih pagi-pagi. Bu Yeni biasanya nih ya paling semangat untuk belajar gitu ya. Kang Omen juga rajin juga nih belajar gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin karena sambil kerja gitu ya, sehingga kemudian nggak fokus. Sebenarnya agak-agak sayang sih sebenarnya ya. Kalau menurut saya mending kita bisa time management, bisa mengatur waktu sehingga ketika belajar ya memang pekerjaan sebelumnya bisa diselesaikan. Atau mungkin di sini juga ada rekamannya, ini saya coba juga untuk agar nanti bisa mengulang kembali. Baik, itu yang pertama. Jadi bagaimana dalam mendesain kurikulum yaitu ditekankan kepada
pengalaman belajar peserta didik, siswa ataupun mahasiswa. Nah, yang kedua yaitu memungkinkan guru mengembangkan ya kerjasama dengan peserta didik dengan saling pengertian satu dengan yang lainnya ya, dengan maksud agar ya guru itu dapat memahami kebutuhan dan juga minat, need and interest ya. Jadi interestnya itu seperti apa, keperluannya itu seperti apa. Nah, ini berarti nanti masuk ke dalam sebenarnya bagaimana model pembelajaran ya. Kalau zaman sekarang kan udah nggak zaman lagi tuh ya, jangan-jangan masih ada nih misalnya seorang guru datang ke kelas, duduk gitu ya, langsung anak-anak hari ini kita belajar misalnya fikih, silahkan buka bukunya masing-masing. Wah, terlalu kaku gitu ya. Jadi ini yang bikin jadi komunikasi, ikatan ya, ikatan batin lah kali gitu ya, antara guru dengan siswa itu kurang ya. Apalagi kalau dari awal itu mungkin siswa itu sudah tidak minat dengan gurunya, maksudnya itu tidak kurang respect lah gitu ya. Nah, kan diharapkan kalau gurunya itu disukai, senang gitu, itu akan muncul, oh enak ya mengajarnya, kemudian materinya walaupun agak berat tapi jadi ringan, jadi menyenangkan. Nah, ini tujuan yang kedua. Jadi prinsip yang kedua dalam mendesain kurikulum ini agar ya interaksi antara guru dengan siswa itu terjalin. Ya, itu terjalin sehingga komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Oh, ini sebenarnya panjang sekali ya, banyak sekali, mulai dari gurunya. Ingat, guru itu dia bukan hanya transfer of knowledge ya. Jadi guru itu bukan hanya mengajarkan. Kalau mengajarkan, hampir mungkin semua orang banyak bisa. Ada bukunya, kemudian disampaikan sudah. Tapi ternyata pembelajaran bukan hanya seperti itu ya. Bagaimana kita misalnya mengajarkan tentang adab ya, tentang etika, termasuk juga karena PAI ya, pendidikan agama Islam, otomatis ruh dari PAI itu harus ada gitu ya. Jadi ketika mengajarkan sholat misalnya gitu ya, atau mungkin memberikan penjelasan tentang puasa gitu ya, tentang zakat misalnya, itu juga harus ada ruh yang membawanya ya. Yang saya maksud ruh ini adalah bukan hanya pembelajaran yang sifatnya itu kering gitu ya. Kering itu artinya juga ya cuman sekadar kognitif atau pengetahuan saja, tidak seperti itu. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi ya prinsipnya. Yang ketiga juga guru itu juga dimungkinkan untuk menggunakan prinsip dan juga psikologi belajar dalam menyeleksi dan mengembangkan program-program belajar di sekolah gitu ya. Jadi ketiga dan juga keempat ini menyesuaikan pengalaman dan kebutuhan, serta yang kelima ini juga sebenarnya desain kurikulum yang dirancang itu hendaknya memang memperhatikan bagaimana kemampuan guru dalam menyampaikan materi tentu saja, kemudian menjiwai gitu ya dalam proses pembelajarannya, kemudian memperhatikan bagaimana need ya, kebutuhan dari siswa. Jadi selalu saya sampaikan kalau di kelas juga ini ya, ketika di kelas itu ketika kita belajar gitu ya, itu yang membutuhkan belajar itu adalah ya siswa atau mahasiswa ya, sehingga jangan sampai guru itu menyampaikan itu terus gitu ya, atau materinya gurunya itu pintar gitu ya, tetapi justru muridnya malah nggak paham ya, tidak paham, sehingga kemudian yang saya sebut kemarin dengan student center learning itu menjadi sebuah keniscayaan, karena yang belajar itu adalah siswa atau mahasiswa ya, bukan guru atau dosennya ya. Hari ini misalnya kalau umpamanya yang